jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Video kali ini akan sangat menarik karena kita akan membuat server game dengan menggunakan STB bekas. Dan server game kita ini sangat unik sekali karena kita bisa memainkan game-gamenya di berbagai macam gadget kita. Jadi di PC bisa, di laptop bisa, di Android bisa, di iPhone juga bisa. Karena nanti emulatornya akan kita install di web server. Jadi kita bisa jalankan dimanapun. Di TV pun juga bisa sebenarnya. Dan hardware atau alat yang akan kita gunakan hanya STB bekas saja. Tentu saja STB-nya sudah kita modifikasi sebagai NAS server seperti video kita yang sebelumnya yang ini. Nah, di video itu saya sudah membahas secara detail bagaimana cara membuat NAS server kita dengan Kasa OS. Dan ini alatnya. Di situ juga sudah ada bahan-bahan yang kita butuhkan dan juga link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Atau kalau jenengan mau nggak ribet atau mau langsung beli jadi seperti ini, saya sudah sediakan di Nanang MRK Store yang ini ya. Nanti jenengan akan mendapat NAS server ala-ala Nanang MRK Kasa OS ini. Dan eksperimen saya dengan menggunakan Kasa OS ini, NAS server kita ini sangat banyak sekali. Membuat iCloud atau Google Drive kita sendiri yang bisa diakses dimanapun, membuat hosting website, dan sekarang kita akan menggunakannya sebagai game server. Sangat banyak fungsinya ya. Dan ini adalah eksperimen ketiga saya dengan Kasa OS. Saya sudah buatkan playlist untuk jenengan bisa mengikuti perkembangan tentang eksperimen-eksperimen saya dengan Kasa OS ini. Jadi nanti silahkan ditonton di playlist tersebut. Sekarang kita akan nyalakan NAS-nya seperti di video-video kita sebelumnya, dan kita akan install software atau emulatornya. Kita gaskan. Oke, sekarang kita akan buka dulu Pak IP address dari Kasa OS-nya. Untuk yang belum mengerti saya dapat IP address ini dari mana, silahkan tonton video sebelumnya ya Pak ya. Dua video sebelumnya di situ saya sudah jelaskan secara detail Pak. Kalau dibahas di sini semua terlalu panjang nanti. Kita login, username-nya Nanang MRK, passwordnya juga Nanang MRK. Kita enter dan kita sudah masuk ke halaman beranda dari Kasa OS-nya. Next kita akan install emulatornya, dan emulator yang akan kita gunakan ini, yang kita akan install di Kasa OS ini adalah emulator berbasis Docker ya. Nama emulatornya adalah emulator JS. Tentu saja karena emulator ini berjalan di atas sistem operasi yang lain, game-game yang kita mainkan tidak akan sefleksibel emulator seperti Batocera atau seperti emulator PS2 dan yang lain, tidak bisa ya, hanya game-game tertentu saja. Dan ini adalah emulator khusus game retro sebenarnya. Jadi nanti jangan bisa mainkan di berbagai macam gadget yang Anda punya. Nah, emulator JS ini sebenarnya di App Store-nya Kasa OS itu sudah ada teman-teman. Di sini bisa kita langsung install. Mana ya? Emulator JS. Ini namanya emulator JS. Kita bisa install langsung di sini tuh bisa sebenarnya. Tetapi saya sudah mencoba di dalam STB dan ternyata programnya ngebug atau crash. Untungnya Kasa OS atau Icewell-Tech menyediakan custom install nih yang kita bisa mengcustom dari luar. Karena ini programnya berbasis Docker, kita tinggal cari saja di Google atau di Docker Hub program tersebut, emulator JS namanya. Jangan tinggal tulis saja emulator JS Docker Hub. Ini kita tinggal enter, pergi yang di Docker Hub ini, hub.docker.com, image layer detail Linux server emulator JS. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Kita klik dan ini developernya namanya Linux server teman-teman. Programnya namanya emulator JS ini. Nah, untuk cara installnya gimana? Nah, ini tinggal diklik di Linux server emulator JS ini aja. Nanti akan dibawa ke teks ini. Bisa pilih overview atau let's. Let's artinya yang paling baru, updatean terbaru yang di-develop oleh developernya. Kita tinggal overview saja. Dan sebenarnya emulator JS ini nggak cuman kita bisa install di dalam NAS STB kita atau NAS Kasa OS, tapi dia bisa berjalan di Docker ya, karena basicnya adalah Docker base-nya. Nah, untuk cara menginstalnya itu gampang sekali. Tinggal scroll ke bawah. Di sini ada dokumentasinya, sangat rapi sekali. Dan ada kita bisa menggunakan Docker Compose dan juga menggunakan Docker CLI. Anda yang nggak paham Docker jangan takut karena ini gampang sekali. Di video yang lalu kita sudah menggunakan Docker Compose untuk install di Kasa OS, dan sekarang saya mau coba pakai Docker CLI supaya kita juga bisa juga ya. Nah, kita tinggal copy saja. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Kasa OS. Kita buka di App Store-nya. Kemudian custom install. Kita pilih yang import ya. Kemudian di sini ada Docker Compose dan Docker CLI. Kita klik yang CLI karena tadi source-nya adalah Docker CLI. Kita tinggal paste saja di sini. Kemudian kita submit. Kita tinggal oke, langsung di-generate di dalam halaman awal ini, teman-teman. Dan ini ada yang perlu Anda garis bawahi seperti di video menginstal website di dalam Kasa OS. Ada port 80 di sini, dan port 80 ini tidak akan kita bisa gunakan di dalam server kita karena port 80-nya ini sudah kita gunakan untuk program Kasa OS-nya. Ini portnya tinggal diganti saja yang di bagian host. Ini sudah saya jelaskan detail maksudnya apa di video
yang ini. Kalau pengen belajar detailnya silahkan tonton saja yang itu ya teman-teman. Kita di sini akan ganti dulu untuk portnya yang 80, kita ganti dengan port apa misalkan 80 bisa enggak ya? Coba ya. Kita 80. Nah, sudah seperti ini. Dan di sini ada catatan lagi, di sini ada 3 buah port. Ada port 3000, port 8080 dan port 4001. Port ini di emulator GS ini punya fungsi masing-masing. Nanti yang bisa kita gunakan untuk database-nya kayaknya di port 3000-nya atau di 4001-nya. Nggak tahu, nanti kita coba pokoknya ya. Kalau 8080 ini adalah untuk menjalankan program emulator GS-nya. Nanti kita coba satu-satu. Kita install saja langsung. Oh, kita harus namai dulu nih. Titelnya lupa. Server game seperti ini ya. Misalkan nih contoh. Kita install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Dan ini sangat cepat ya, tidak sampai 10 menit. Ini programnya sangat-sangat ringan sekali ya, emulator GS itu. Oke Pak, sekarang server gamenya sudah terinstall ya Pak. Ini di sini. Kalau Anda klik ini, klik tik, nanti Anda akan terdirect ke halaman beranda CasaOS lagi. Nggak usah khawatir, nggak usah panik. Memang seperti ini teman-teman. Dan untuk menjalankan emulatornya sebenarnya itu ada di port-port ini. Kita tinggal setting di sini. Nah ini di port-port ini ada port 3000, port 8080, ada 4001. Kita coba buka port yang tadi kita buka ya, 8080. Ini kalau nggak salah ini adalah halaman tampilan kalau kita main game. Tetapi agak ngebug di sini. 69.5. Kita tambahkan di sini di belakangnya. Port itu titik 2 ya, ditandai dengan titik 2 di belakang IP address CasaOS-nya. Lalu kita kasih 8080, kita enter. Nah, maka akan terbuka halaman ini. Nah, ini halamannya itu sepertinya ngebug. Ini sudah saya coba, tidak bisa. Tetapi kita bisa menjalankan emulatornya, Pak. Itu dengan port yang 3000 ini. Kita tinggal kasih aja port 3000 di belakangnya. Ini ya, kita ganti port. Port itu titik 2 seperti ini. Kita tulis saja 3000. Kita enter, akan terbuka seperti ini. Nah, ini adalah halaman database emulator, di mana kita bisa menambahkan atau memasukkan game-gamenya itu melalui halaman di port 3000 ini. Untuk pertama-tama kita tinggal download aja. Di sini kan ada please the default file to begin download. Kita download dulu, Pak. Klik. Kita tunggu dulu dia akan mengoptimasi program emulator GS-nya. Oke, Pak, ini sepertinya sudah selesai melakukan download. Saya tahu dari mana. Saya taruh di belakang ini, di belakang kotak ini ada semacam tulisan-tulisan yang muncul ini. Nah, ini menandakan dia sudah selesai melakukan proses download. Kita tinggal close aja ini. Tinggal di kotak ini, klik. Nah, di sini, Pak, kita bisa buka di config management. Di sini ada berbagai macam konsol yang disupport oleh game ini. Tentu saja konsol-konsol retro, Pak. Tidak konsol-konsol baru seperti PS2, PS3, PS4 atau PSP. Itu belum disupport ya, Pak, oleh emulator GS. Jadi hanya konsol-konsol tertentu seperti ini nih. Ini konsol-konsol retro semua, ada Sega, ada NDS, NES. Wih, ini konsol-konsol dimana saya tumbuh bersama game-game dari developer ini sebenarnya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan gamenya. Di sini saya sudah menyediakan beberapa game yang sudah saya download, Pak. Nanti tinggal di download aja di link deskripsi di bawah. Ini game-game yang saya suka dan nostalgia lah. Nanti jenengan semua juga bisa cari-cari di internet. Ini gamenya sudah saya download. Ini ya, game retro. Di sini saya ekstrak dulu, ekstrak file. Kita oke, game retro. Nah, di dalamnya saya sudah mendownload beberapa game dari beberapa konsol ya. Ada dari GBA, Game Boy Advance, ada dari Sega Genesis, Sega SG, dan juga SNES, Super Nintendo Entertainment System. Nah, ini tinggal kita install. Ini di dalamnya kan ada banyak sekali zip ya. Ada file-file ROM, ini namanya file ROM, Pak. Nanti jenengan juga bisa download ini di internet. Cari aja, Pak, banyak sekali bertebaran. Nah, untuk memasukkannya caranya gimana? Caranya gampang. Kita pergi ke file management, klik. Nah, di file management kita tinggal cocokkan saja dengan konsolnya. Mana tadi kita misalkan mau upload yang GBA atau Game Boy Advance. Di sini cari aja yang GBA, Pak. Ini GBA. Klik Game Boy Advance. Lalu di sini ada ROM. Oke. ROM sini kita klik. Nah, di sini kita akan masukkan ROMs-nya, Pak, atau game-gamenya. Jadi kita masukkan saja GBA ini. Ini game-gamenya. Ada Mortal Kombat, Street Fighter, Metal Slug. Waduh. Ini game-game nostalgia sih, bener-bener. Kita masukkan saja, klik. Drag and drop, dia sedang upload, akan dibawa ke ROM. Oke. Nah, sudah kita masukkan lagi. Ini ada game yang sudah saya download dari Sega SG, Sega Genesis. Kita cari aja, Pak, di sini Sega SG. Ini Sega SG. Kita klik, kemudian klik di ROM. Ini adalah gamenya atau file gamenya, kita masukkan.
Sega SG, kita Ctrl A, drag and drop semua. Nah ini sudah ada Toy Story, Super Hang, NBA Jam, Shinobi. Kemarin saya lihat live TikTok ini ada yang main-main game-game ini loh Pak. Sawer-sawer banyak sekali orang karena merasa bernostalgia. Terus aku kepikiran aku iso nginstal dewe gitu ya. Kita masukkan lagi ini dari SNES, Super Nintendo Entertainment System. Kita cari SNES bagian ROM, kemudian kita drag and drop gamenya. Gamenya lumayan banyak SNES nih. Nah, di sini sudah masuk semua. Setelah masuk semua, Pak, kita tinggal pergi ke ROM Management. Klik ROM Management. Nah, di sini akan muncul tadi nih GBA SG SNES ya. Ini kita scan satu-satu ya, Pak ya. Di GBA kita scan dulu untuk dia bisa membaca metadatanya. Oke, nah sudah, ini sudah terbaca metadatanya. Di sini akan muncul GBA. Kita close, kita yang Sega SG, Pak. Kita scan. Klik, 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 klik. Sudah muncul Sega SG. Kita close. Untuk yang SNES kita scan. Klik, 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 klik. Oke, sudah muncul di sebelah kiri sini. Kita close. Nah, sekarang emulator kita sudah siap. Nah, untuk memainkannya kita bisa gunakan keyboard di PC atau di laptop itu bisa. Atau supaya seru, kita bisa gunakan joystick. Di sini saya punya joystick dari Rexus, Pak. Ini murah ini harganya dan lumayan bagus. Saya sudah pernah beli cepat rusak. Untuk ini saya sudah pakai lumayan lama sih. Nanti link pembeliannya saya kasih di link deskripsi di bawah. Ini saya tancapkan dulu ke PC saya, Pak ya. Ini nggak ada settingan apa-apa lagi, Pak. Ini langsung plug and play ini. Langsung plug and play. Oke, sekarang kita mainkan dulu. Kita mau main di konsol apa ya? Di GBA saja dulu ya, Pak ya. Kita coba ya GBA klik. Nah, di sini ada berbagai macam ROM. Ini bisa kita coba apa ya? Super Mario Advance, Mario Bros. Cari Mario ya, Pak ya. Kita main game Mario duluan. Seneng Mario, Pak. Kita coba main game di SNES. Nah, di SNES ini saya akan coba main game Super Mario All Star. Di sini akan terbuka emulatornya, Pak. Nah, di sini karena metadatanya tidak terbaca dengan baik, jadi konsolnya nggak ada gambarnya seperti ini, Pak. Untuk memainkannya, cara membesarkannya tinggal diklik yang ini dulu. Klik. Nah, dia akan besar seperti ini ya, Pak ya. Dan untuk mengoperasikannya, jenengan bisa pencet enter di keyboard untuk masuk ke gamenya. Atau kalau misalkan jenengan pakai joystick seperti saya, bisa langsung di A. Kalau di PS itu X ya. Kita klik, nanti dia akan loading start seperti ini. Wah, nostalgia banget ya musiknya. Nah, ini ada berbagai macam game Mario yang bisa kita pakai ya, Pak ya. Kita main yang Super Mario ini aja, Pak. Kita pencet start. Start lagi. Oke, kita coba. Oke, sudah masuk ya, Pak ya. Nah, ini kita tinggal jalankan aja, Pak. Ini dia bisa jalan, loncat juga bisa, aman semua ya. Ini nggak ada konfigurasi apapun, Pak. Kita pakai jamur dulu kawan biar gede. Oke, dapat nyawa ya, Pak ya. Jalan cepatnya ditambahi kotak ya, Pak ya. Kalau kotak dia akan jalan cepet, Pak. Alah. Oke, aman ya. Sekarang saya akan coba main di HP Android saya, Pak. Pasti bisa. Kita akan coba main di HP Android kita, Pak. Nah, ini kalau misalkan jenengan mau keluar tinggal pencet escape ini, Pak. Escape di keyboard, nanti dia akan kecil, kita tinggal close. Oke, sekarang kita akan coba di Android ya, Pak ya. Kita tinggal buka Google Chrome atau browser yang biasa jenengan pakai lah ya. Kita buka, kemudian kita buka IP address dari Kasa OS kita. Sebelumnya pastikan jenengan sudah terhubung ke WiFi di mana NAS server Kasa OS kita berada. Nah, kita tinggal tuliskan IP address dan juga port dari emulator JS yang tadi kita install, yaitu 169.69.69.5 port atau .2 3000 ya, Pak ya. 3000. Kita enter. Nah, akan terbuka halaman emulator JS-nya, Pak. Seperti ini ya. Aman ya. Kemudian kita coba mainkan Mario tadi lah ya, Pak ya. Kita SNES. Kemudian kita coba Super Mario di sini. Nah, seperti ini ya, Pak ya. Nah, ini sudah terbuka. Jadi dia akan membuat semacam pet-pet seperti ini, Pak. Buder-buderan ini yang bisa kita operasikan ya. Kita coba start. Nah, bisa tuh. Untuk menggerakkannya pakai ini ya, Pak ya. Keren ya, seru ya. Kita coba main Mario yang tadi ya di sini. Di HP lebih seru loh, Pak. Aman ya. Ini juga fast respon banget. Nggak ada delay, Pak. Kita start. Kita coba flip lah ya. Siapa tahu keren, rotasi otomatis coba. Oh bisa, Pak, bisa kita rotasi, Pak. Aman ya, Pak ya, seru ya, seru, sumpah seru sih. Coba install aja loh, Pak. Anda akan merasa nostalgia dengan ini sih, Pak sih. Kalau mau quit, kita tinggal kecilkan seperti ini ya. Nah, kita tinggal close, nanti programnya akan tertutup. Lah, supaya tidak ribet, sebenarnya kita bisa nge-save halaman 169.69.69.5 port 3000 ini ya. Kita tinggal copy,
kita buka IP address CasaOS-nya, Pak. Jadi kita tinggal buka IP address CasaOS-nya. Jadi nanti kita tinggal kalau klik program itu akan terbuka emulator JS secara langsung. Ini kita login dulu ke CasaOS kita. Jadi seperti ini halaman CasaOS kalau di Android ya, Pak ya. Nah, kita bisa bikin shortcut dari emulator JS tadi, Pak. Caranya di app ini kita tinggal plus, kita tinggal add external link, Pak. Jadi kita klik add external link, kita tinggal copy paste ini. Ini kita tinggal namai, misalkan emulator JS seperti ini ya, Pak ya. Kemudian kalau mau kasih icon boleh kopikan URL-nya di sini saja. Kalau enggak kita tinggal connect. Nanti dia akan membuat halaman baru. Wah, ini nggak bisa di scroll. Kita mau di desktop dulu, kawan. Ini ada emulator JS. Jadi kalau kita klik shortcut emulator JS seperti ini, nanti dia akan langsung otomatis membuka halaman emulator JS seperti ini. Jadi kita bisa bikin shortcutnya supaya lebih mudah kalau kita mau memainkan emulator JS. Jadi seperti itu saja teman-teman, kurang lebih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Nanang MRK, like, dan juga kalau jangan suka dengan konten-konten saya semacam ini, silahkan berikan super thanks yang ada di bawah video. Jangan lupa follow Instagram juga TikTok saya Nanang MRK. Next kita mau eksperimen apa lagi dengan CasaOS? Silahkan komen di bawah. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.